Jadi menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Polda Jawa Timur resmi menetapkan Arjun Wijayakusuma sebagai tersangka. Aku lupa kepencet kamu. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang mau diskusi ya, atau nanya-nanya sama seniornya para apologet yang disebut di sini. Masya Allah, ada Bang Zuma juga ya, yang dari kemarin nanya-nanya Bang Zuma nih, orangnya beliau ada di sini. Oten yang mau lawan silakan naik, nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, naik aja. Ya mungkin kalau emang begitu ya Jin, emang nggak bisa lihat aku lagi cantik-cantik seperti ini. Maaf. Ya mungkin tanggapannya Bang Zuma ya, karena menyinggung pernyataan nenekmu Gepeng ya, kita tahu lah itu kemana. Iya, jadi mohon izin ya guru saya Gus Betik. Masya Allah, satu kebahagiaan yang luar biasa jumpa dengan antum di sini ya, dimana saya ini penikmat video-video antum, materi-materi antum itu banyak dalam catatan-catatan tangan saya langsung ya. Saya banyak belajar dari antum Gus. Waduh, bikin aku nggak bisa tidur. Jangan kayak gitu lah. Itu kenyataan. Belajar sama kau. Janganlah Gus, dari sejak Gus masih gondrong sampai kemudian rambutnya pendek, Gus itu guru saya belajar dari bawah panggung gitu loh. Oh gitu. Iya Gus, Masya Allah. Jadi baik. Sering ketemu Mas Yumsar kan? Yes, saya sering jumpa, sering chat sama beliau. Oke, salam nanti ya. Baik Gus. Habis ini saya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih penjelasan dulu ya, karena hasil dari survei mengatakan, kata dari apa tadi, kepalamu gepeng, kepalamu bocor halus, kemudian apalagi bahasanya tuh, kepalamu gimping, nenekmu kiper dan seterusnya. Ya, kepalamu gepeng. Anda harus tahu yang tadi ini, Anda harus tahu bahwa dalam metode menyampaikan pesan, kita harus mengerti siapa objek sasaran kita gitu loh. Apa kesenangan mereka. Itu dulu. Banyak orang kemudian bercerita di atas podium, bercerita di atas panggung. Orang mendengarkan semuanya mangguk-mangguk. Iya katanya. Ternyata orang ini lagi bermimpi, bukan mengerti apa yang Anda jelaskan. Ini yang saya lakukan adalah bagaimana merangsang orang-orang yang mendengarkan, baik dari Islam maupun Kristen. Itu ada daya tarik tersendiri dalam metode penyampaian. Bagaimana kemudian orang-orang yang tadinya bukan memiliki kultur yang sama dengan Bang Zuma itu bisa memahami dan menangkap pesan saya dengan istilah-istilah yang menurut mereka itu gokil. Menurut mereka itu adalah sesuatu kata yang memiliki muatan yang unik. Nah, sehingga yang menjadi narasumber memiliki tempat dan ruang di dalam hati mereka, sehingga besok ketika mereka terbangun yang diingat adalah Gus Betik, yang diingat adalah Bang Zuma, yang diingat adalah Akhi Zuki dan seterusnya. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda mengkorelasikan zaman Islam itu baru diajarkan kepada manusia dan zaman Islam itu sudah ada hanya sebagai pemberi penglihatan saja. Itu Anda harus bedakan di situ. Itu Anda harus bedakan. Kenapa orang masuk ke masjid kemudian setelah keluar dari masjid materi-materi yang mereka dengarkan itu hilang seketika? Karena monoton. Yang disampaikan itu-itu aja. Hari Jumat ini berbicara mengenai akidah. Hari Jumat ini berbicara mengenai sholat. Minggu depan sholat lagi. Minggu depan sholat lagi. Minggu depan sholat lagi. Orang jenuh, orang bete. Tapi kalau kaidah-kaidah tentang sholat disampaikan kemudian dengan metode, dengan trik-trik yang merangsang mereka untuk penasaran dan ingin tahu isi daripada penyampaian, itu yang betul. Makanya belajar metode penyampaian itu seperti apa, belajar retorika dakwah, retorika penyampaian supaya paham. Nah, itu yang pertama. Kedua, sasaran kita berapologet itu bukan hanya sekedar Oten. Sasaran kita itu adalah umat Islam awam itu sendiri. Maka oleh karena itulah kemudian, kalau ingin supaya materi kita itu disenangi, materi kita itu kemudian digandrungi, materi kita itu kemudian
dianggap sebagai satu warna yang baru di dalam kehidupan dialog, maka Anda harus memiliki trik. Bagaimana kemudian menyampaikan pesan, orang yang menerima pesan itu merasa terhibur. Ya mungkin di antara sejuta orang yang mendengarkan kami di sini, sama seperti Gus Betik menyampaikan metode-metode beliau, cara-cara beliau, itu perlu dipelajari tuh. Cara beliau ini menyampaikan triknya, kemudian melempar bola, nangkis bola, kemudian menepis bola, itu yang perlu dipelajari tuh. Jadi kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita lihat orang ini menjelaskan apa, gimana metode penyampaiannya. Saya harus tampil seperti apa dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan Anda sapu rata semua, nggak boleh ada bahasa kayak begini. Ya itu kalau Anda. Tapi di antara sejuta pendengar, di situ ada 95% yang sesuai dengan selera mereka. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang kita sampaikan masuk ke dalam hati mereka, masuk sampai. Transaksi internasional bikin pusing. Ada solusinya. Daripada bikin bisnis rumit, beralih ke Wolex untuk transaksi internasional. Biaya lebih murah, aman, dan ada lebih dari 40 pilihan mata uang. Cukup daftar sekali dan bisnismu lancar hingga internasional. Wolex sudah melayani lebih dari 180.000 transaksi dan 10 miliar dolar dana telah diproses. Menyediakan alternatif pembayaran internasional yang lebih hemat, lebih aman, lebih cepat. Spesialis FX dan pembayaran terkemuka untuk perusahaan B2B yang bertransaksi di Asia. Beralih ke Wolex untuk bisnis internasional yang lebih profesional. Sampai ke benak mereka, apa yang kita sampaikan tidak hilang seketika. Begitu mendengarkan kata nenekmu kiper, maka materi-materi yang kita sampaikan 2-3 hari yang lalu itu masih teringat oleh mereka. Itu trik. Yang ketiga, lawan diskusi kita itu bukan orang yang datang mengetuk pintu bawa proposal ingin berdiskusi. Pak, kami ingin berdiskusi, ini proposal kami mendatangkan narasumber kami, ini. Maka yang terjadi kemudian adalah diskusi formal. Dalam diskusi formal memang selayaknya kita memberikan harkat kepada forum diskusi. Tapi yang datang ini baru-baru memandikan babi, baru-baru makan babi, baru-baru minum tua, baru-baru kemudian beliau berzina, baru-baru melakukan naik ke komal, ya kita harus memberikan terapi kepada dia. Itu yang Anda harus pahami, bahwa kita harus mengerti siapa lawan diskusi, keadaan diskusi kita itu seperti apa. Ya kalau di masjid ya nggak layak lah. Saya juga kalau dipanggil untuk memberikan materi sepatah kata di masjid, nggak mungkin saya katakan kepada jemaat yang di nenek ukiper, nggak mungkin, mustahil itu. Gepeng, nggak mungkin saya mengatakan begitu. Di situ ada guru-guru saya duduk, ada para ulama, ada Gus duduk di sana. Habis itu saya mengatakan, nenekmu kiper, kepalamu bocor, nggak mungkin. Jadi Anda harus menyadari bahwa ini adalah dunia lintas agama. Pada saat kita berdialog lintas agama beda dengan monolog. Pada saat kita berdiskusi ada keadaan di mana kita harus menekan kejiwaan lawan diskusi, menekan pola pikir diskusi, menekan kemudian emosi diskusi, bahkan sebaliknya. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ya saya rasa terima kasih Anda naik ke sini memberikan ruang kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mungkin sebagian orang itu tidak baik, mungkin sebagian orang itu buruk, tapi banyak orang dari kata itu kemudian mereka mendapatkan hidayah. Banyak orang dari kata-kata seperti itu kemudian mereka mendapatkan pelajaran. Yang salah kalau saya memaki Tuhan mereka tanpa alasan, kalau saya memaki Tuhan mereka tanpa diawali dengan menghujat kepada Tuhan kita. Itu yang tidak boleh. Karena Al-Quran juga menjelaskan illal ladina zalamu minhum, terkecuali kepada orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Boleh diluruskan. Bagaimana orang meluruskan besi bengkok? Boleh. Coba Anda lihat, besi bengkok itu tidak bisa kemudian dimanfaatkan pada saat ingin membuat tiang rumah. Maka bagaimana caranya supaya bermanfaat besi bengkok ini? Harus ditempa dengan pukulan yang keras, baru bisa lurus. Begitu juga orang-orang kufur, orang-orang kafir, di mana Tuhannya aja mereka ingkari, apalagi ucapan-ucapan kita.
Ya, saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian yang mendengarkan di bawah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya Gus Betik yang saya hormati selalu. Mudah-mudahan ini adalah suatu momen kita berjumpa sebagai ajang saya belajar langsung dengan antum, Gus. Masya Allah. Silakan yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Satu lagi tambahan, baju nenek mukip laku soalnya. Jadi kalau nggak ada nenek mukipar nanti nggak laku bajunya. Ya silakan, ada Bang Unitarian. Ya. Silakan. Ya ada Bang Christian dari Nenek Unitarian. berkru. Ngomong dong. Yang Oten ini, Chris siapa namanya? Immanuel siapa? Christian. Unitarian. Ngomong. Unitarian. Oh, namanya Christian dia. Tolong nyelam tuh, nyelam. Kasihan anak orang tuh. Tolongin. Kok nyungsep dia? Ya, kan tenggelam. Aduh. Ya kita cari Oten ya teman-teman. Karena kalau masalah ini nggak kita kategorikan Oten lagi sekarang. Dia zombie Oten. Dia berhala aja biar kita nggak kelihatan monolog gitu kan, mau ngomong apa setelah ada Oten kan. Beliau ini Kristen Sufi. Dia Biar Christian. kita nggak monolog aja Bang Daman. Nggak apa-apa. Ikhlas Oke, ya. ini udah naik lagi diskusi beradab. Yang tadi komplain. Aku nanya lah, intermezzo lah aku lah. Tunggu, udah nanti dulu masalah itu. Sabar, nanti jam 8 malam. Oke, Tenang. terima kasih Bang Zuma ya. Cuma masalahnya begini Bang, bisa saja kita, kelompok-kelompok kita itu membawa kultur budaya adat kita, tapi ini membawa keislaman loh. Jadi representatif keislaman di TikTok. Nanti orang mau hidayah kan, mau dapat hidayah, dapat kekasaran. Kan rahmatan lil alaminnya mana? Lah dikritik sedikit kok malah kayak gini. Gimana Gus? Oke, biar saya jawab. Dengan cara Anda, udah berapa orang yang Anda syahadatkan? Saya dari zaman Arimatea. Ini ada orang Arimatea. Nah terus kenapa mau hebat-hebatan itu kenapa? Bukan. Kan Anda mengatakan bahwa cara Bang Zuma itu menghalangi orang dapat hidayah. Tapi faktanya, sudah ratusan orang yang disyahadatkan dapat Bang Zuma. Gus, Berarti apa yang dilakukan Bang Zuma tidak menghalangi hidayah. Maka saya balik tanya kepada Anda, dengan cara Anda yang seperti itu, sudah berapa orang yang Anda syahadatkan? Kita umat muslim memiliki uswatun hasanah. Sekarang saya tanyakan, ulama mana yang menggunakan cara seperti itu? Ya ayyuhal kafirun, mbahmu, dasmu, ya mboten enten toh. Iya, saya memang bukan ulama, Bung, Anda salah. Saya bukan ulama. Jangan Anda ukur saya dengan ulama. Saya ini apologet. Sasaran saya adalah para penghujat Oten. Anda salah menilai saya kalau begitu. Kalau Anda menyetarakan dengan ulama, makanya jangankan ulama, saya dipanggil ustadz aja nggak mau saya. Karena saya bukan ustadz, saya apologet. Saya ini pemburu serigala nyamar domba. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Jangan Anda menilai, oh ulama itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Memang ulama kita nggak boleh. Ulama itu orang terpandang, orang berpendidikan, orang yang dimuliakan dalam agama, orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Beda dengan Bang Zuma. Bang Zuma ini cuman remah-remah. Saya hanya mengambil satu bagian daripada misi penyampaian apologet Islam. Itu Anda harus paham. Jangan Anda kemudian mengatakan, oh Islam itu tidak begitu. Betul, saya paham. Islam itu disampaikan dengan rahmat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah kepada orang dengan hikmah Islam itu, ajarlah mereka kepada Allah dengan cara-cara yang baik. Saya paham, saya ngerti itu. Saya paham dan saya ngerti. Tetapi apakah kemudian metode-metode seperti ini, seperti yang Anda lakukan kemudian, itu tidak boleh? Ada metode yang dikatakan kemudian penyampaian dengan riya seperti yang saya lakukan sekarang. Apa dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Apa dalilnya? Bagaimana Anda memahami kalimat dalam Al-Quran illal ladzina zalamu minhum? Apa pemahaman saudara di situ? Coba terangkan kepada saya. Anda orang Arimatea kan? Silakan.
Jadi gini loh Bang, saya di sini bukan mau berdebat. Kalau menerima saran usul saya ya silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Begitu. Jadi saya itu agak risau. Kenapa? Ini kan bisa dibilang representatif dari umat Islam. Lah, kalau mereka itu tertarik kepada Islam, kemudian mendengar, oh nenekmu, mbahmu loh, itu kan apalagi orang Jawa itu Bang, itu kasar sekali itu, bilang nenekmu, itu kasar sekali itu Bang. Kasar mana dengan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pedofil. Dan saya dalam hal ini tidak memandang suku pada saat saya menyampaikan apa yang menurut saya harus saya sampaikan. Entah orang Betawi, ente orang Batak, entah Anda orang apapun, nenekmu kiper, saya nggak peduli. Oke, Anda tidak suka dengan cara saya, matikan HP, cari yang lain. Anda tidak suka dengan metode penyampaian saya, ganti HP. Anda tidak suka dengan HP Anda, cebur ke air. Selesai, sederhana bukan? Jadi kalau Anda mengatakan saya menyampaikan usul, kita terima usulan Anda, tapi saya punya hak jawab. Saya punya hak jawab. Oke, saya berdiskusi bukan dengan orang Islam, saya berdiskusi juga bukan dengan orang Kristen yang santun. Kalau saya berdiskusi dengan Kristen yang santun, cari di mana saya pernah kemudian mengatakan kata itu. Tak pernah. Saya sudah berdiskusi puluhan tahun. Kepada orang-orang Kristen yang berdiskusi dengan baik, berdiskusi dengan santun, saya juga bisa, karena saya juga belajar akhlak. Tapi kepada mereka yang kurang ajar kepada Rasulullah, mereka yang menghujat Allah, mereka yang menghujat Islam, menghujat kemudian Al-Quran, tidak ada kata baik kepada mereka. Illal ladzina zalamu minhum. Itu yang saya pakai. Itu yang saya pakai. Mantap. Saya tidak akan mundur selangkah pun, saudaraku. Ya, diskusi apa nama Anda ini? Saya tidak akan pernah mundur selangkah pun. Itulah saya. Orang mau menghujat saya silakan, orang mau menistakan saya silakan, mau merendahkan saya silakan. Tapi ingat, ketika agama saya yang kau injak-injak, Tuhan saya yang kau hinakan, agama saya yang kau nistakan, kitab suci saya yang kau nistakan, nenek lu kiper 7 turunan. Saya orang Makassar, Bung. Orang kafir asidah Terhadap orang menghujat agama saya keras. Dan saya tidak akan pernah memperlihatkan belakang saya, wajah saya yang perlihatkan kepada mereka. Bahkan saya tantang kepada semua penghujat Islam yang ada di Indonesia, saya tantang mereka untuk offline, diskusi offline kepada penghujat-penghujat Islam. Offline. Oke, itu Bang. Jadi kalau Anda hadir dengan kelembutan saudara, Masya Allah, luar biasa saudaraku ini, antum luar biasa. Saya cempol, saya kehormat kepada saudara. Silakan dengan metode Anda, santun, lembut, hikmat dan seterusnya, silakan. Tapi saya dengan cara saya dong. Saya punya alasan tersendiri untuk itu. Silakan Anda ambil sisi kanannya, saya ngambil garis kerasnya. Oke, sepakat kita. Silakan yang lain. Saya nanya dulu Bang, Bang diskusi. Kalau kita selama ini mendapatkan mereka menghujat Nabi kita, Al-Quran diacak-acak begitu, menurut Anda tindakan apa yang harus diambil? Ditinggalkan? Seperti apalah? Silakan. Kalau kita melakukan tindakan seburuk yang mereka lakukan, lalu apa bedanya kita dan mereka? Oke, apakah Anda sudah mengambil tindakan? Terus pengaruhnya apa, Bang? Pengaruh gimana? Apakah Anda sudah bertindak membela agama Anda, membela Nabi Anda terhadap penghujat-penghujat ini? Apa Anda sudah beraksi atau tidak? Atau belum? Kalau kita melihat mereka melanggar hukum, kita laporkan mereka sesuai prosedur. Oke, yang baik. berlaku. Apakah Anda sudah membuat LV? Sudah? Laporan. Sudah apa belum, Bang? Kalau kami sudah, Bang. Mabes Polri sudah, Polda Metro sudah. Abang udah belum? Di depan mata banyak penghujat. Bang, saya ndak lah ini penghujat kok, Bang. Oh, berarti Anda tidak berbuat cuma apa-apa. doang. Berarti Anda nggak sepertinya Anda berkolaborasi sama mereka. Biarkan saja menghujat. Kan seperti itu kali ya. Saya lihat tuduhan-tuduhan di bawah ini,
Enggak, Ini jangan di kalau bawah, di atas dari saja. Ngobrol dengan kami, Bang. Bang, itu takfiri. ngobrol dengan kami, jangan ngobrol di bawah. Sekarang terakhir, Bang, apa yang kerja nyata Anda selama ini untuk membela agama Anda? Tindakan nyata, Bang, silakan. Wah, nggak perlu saya gembor-gembor dengan lo, Bang, mengenai apa telah yang saya lakukan. Nggak perlu digambarkan karena memang nggak ada, Bang. Oke. Malah asik dia nyantai sama penghujat ya. Oke, kalau Bang. itu menurut Jadi abang, tolong bang, jadi abang bolehlah memberi saran, tapi jangan yang berlebihan. Biarkanlah gini kami. loh Bang, saya itu nggak pusing ketika abang-abang ini misalkan Kalau nggak pusing, apa yang membawa abang nama aksi? adat. Sebentar, saya nggak pusing ketika abang-abang ini membawa adat budaya kelompok, tapi abang-abang ini membawa agama sehingga ditakutkan yang di luar Islam mengira inilah Islam. Oh gini ngejek-ngejek sampai. Sekarang faktanya Bang, faktanya apakah yang dilakukan Bang Zuma itu menghalang-halangi orang masuk Islam? Ya. Saya tidak berbicara hasil, Bung Su. Justru Kan Anda kalau tadi hanya- menakutkan. Kan Anda tadi takut kalau apa yang kita sampaikan membuat orang itu persepsinya buruk terhadap Islam. Tapi faktanya ratusan orang yang kita syahadatkan. Nah sekarang Anda yang dengan cara lemah lembut, berapa orang yang sudah Anda syahadatkan? Berapa? Enggak Kita ada. bicara hasil. Justru kalau aksi itu bang, kita lihat hasil, itu intinya. Ya iyalah, harus lihat hasilnya lah. Lihat hasil. Para guru semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Enggak, ini orang seolah-olah sedikit. Seolah-olah Bang Zuma ini menjadi penghalang hidayah. Seolah-olah Bang Zuma ini akan membuat Islam itu rusak. Tapi mari kita lihat hasil. Apa yang dilakukan saya Bang Zuma, ya? Banyak sekali orang yang bersahadat, mungkin udah ribuan. Nah sekarang Anda yang lemah lembut, enjoy duduk bersama dengan kafir, berapa orang yang sudah Anda sahadatkan? Berapa? Betul, Makassar Mualaf Center Indonesia. Dengerin dulu bro. Mengatakan saya Dengerin dulu, saya orang Makassar. Dasarnya- Makassar Mualaf Center Indonesia, ya, 24 jam nggak tidur kami bang. Jadi janganlah abang mengganggu perjuangan kami. Oke? Iya. bukan mengganggu 24 jam nggak Kalau tidur. kalau begitu kau cuma nonton. Kalau nonton nggak usah banyak cincong. Kecuali kau sudah berbuat. Ini kami ini yang berdarah-darah di lapangan. Kau cuma gedabrus doang. Apa coba? Reaksimu apa? Kamu bilang nggak perlu kami umbar. Apa kayak gitu? Sementara Islam dihujat. Apaan sih kau ini? Kami turun ke lapangan bang. Ini kerja nyata menghadapi mereka. Di samping di media sosial, kami kerja nyata di lapangan. Buktinya, videonya ada. Bagaimana Mungkin aku sharing. kami berdarah-darah. Ya. Gini bang diskusi, mungkin aku sharing sedikit ya. Aku sendiri simpatisan yang nggak suka. Waalaikumsalam. Aku juga sebenarnya nggak gitu suka debat terlalu keras, ya jujur. Ya, tapi aku tidak pernah istilahnya ya komplainin perjuangan teman-teman. Itu cara mereka. Kalau memang kita nggak setuju, ya udah kita lakukan cara kita. Ya, kalau saya lebih suka gitu bang. Kalau saya nggak setuju, udah saya kerjain yang lain tanpa perlu saya komplainin kerjaan orang seakan-akan loh. Kerjaan saya itu lebih bagus, apa yang saya lakukan lebih bagus, ini kan nggak baik. Artinya kita menghakimi perjuangan teman-teman. Nggak ada yang Begitu ditanya, oh apa yang sudah Anda lakukan? Nggak bisa jawab. Itu PPJ, ya itu PPJ kalau ketemu saya selalu saya tanyain, ya udah, kamu bilang agama Islam yang benar tuh kamu. Saya tanya apa yang sudah kamu lakukan? Terdiam dia, nggak pernah bisa jawab. Ya, jadi kita nih harusnya inilah coba introspeksi diri. Mungkin banyak orang yang merasa wah saya lebih pintar dari Bang Zuma, wah saya lebih hebat dari Bang Handi gitu. Ya, itu kan menurut Anda gitu. Nah, itu menurut Ini Anda. aja deh Jul, suruh dia nanya apa yang kami lakukan. Nah, yang kami lakukan satu, ya membangun masjid, membantu saudara kita yang ada di PL, terus membantu para mualaf, syahadatkan, bangun. Aduh banyak sekali kerja nyata kami bang. Satu aja saya minta kerja nyata abang apa bang dalam membela agama Anda, silakan. Nggak ada juga kan? Iya, kalau Anda berpendapat demikian, saya Bukan berpendapat, saya kasih tahu.
Anda kerja nyatanya apa itu aja, biar nggak banyak ngomong. Ada Gus Betik, ada Ustadz Wafi, silakan. Iya, Terakhir untuk Anda. saya mau konfirmasi. Itu bukan untuk manusia kok itu. Ya silakan. Iya, tadi ada konfirmasi soal nama Arimatea dibawa tadi. Silakan Gus Betik. Untuk Mas Arimatea di mana ya? Atau nama lengkapnya siapa? Enggak, saya enggak bilang Arimatea. Saya bilang dari zaman Arimatea. Oh, begitu. Arimatea. Zaman Arimatea, zaman yang waktu ketuanya siapa? Ketua umumnya? Kita sudah ganti 3 kali ketua umum. Saya itu bukan anggota Arimatea. Hanya saya itu berkecimpung itu dari sebelum tahun 2000, Gus. Oke Mas. Begini saudaraku, aku coba menengahi ya. Macam-macam orang itu beda karakter memang. Karena beda karakter, mereka beda cara bicara juga beda, intonasi beda, menjelaskan juga caranya beda. Jadi kalau menurut aku, ya kita harus saling saling memahami, saling memaklumi. Ya memang itu cara dia. Kalau kita setuju oke, kita nggak setuju kita diam aja gitu. Karena kan goal kita kan sama kan, untuk membuat Islam itu berjaya gitu. Jadi kalau misalkan Masnya kurang setuju dengan caranya Bang Zuma gitu, ya sudah biarin aja gitu. Tapi kalau setuju ya lebih bagus gitu. Karena memang nggak bisa dibikin seragam. Masing-masing orang beda-beda. Cara sahabat Abu Bakar dengan cara Umar bin Khattab beda. Nanti cara Sayyidina Ali beda. Cara sahabat Utsman beda lagi. Kita lihat ketika masuk Islam kan yang paling gawat kan sahabat Umar. Dia langsung bilang yang mau jadi janda hadapi Umar. Umar sekarang ikut Islam. Kan beda dengan Ghifari sempat digebuki gitu. Jadi memang kita terlahir beda, di mana dalam perbedaan ini kita saling memahami. Yang penting tujuan kita sama. Karena kalau diseragamkan nggak bisa gitu, nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Zuma tadi, itu kita berbicara kan lihat lawan bicara kita. Jadi misalkan Zuma berdiskusi dengan pendeta yang santun, yang akademis, ya nggak mungkin dia akan menyerang secara menyerang personal atau sentimen, bukan argumen, nggak mungkin. Pasti dia juga bertarung dalam tataran argumen. Tetapi ketika lawannya dia itu menyerang yang bukan argumen, yang sentimen, ya misalkan Nabi kita dibilang pedofilia lah, Islam yang katanya kitabnya butuh kopi, terus hasil dari gua Hiro yang ketemu iblis lah segala macam, ya tentunya kan beda gitu. Jadi nggak apa-apa Mas, mungkin jenengan punya cara yang jenengan suka, monggo. Tapi kalau ada cara yang lain yang jenengan kurang srek, ya dimaklumi saja. Mungkin itu, dan aku setuju dengan semua saudara-saudaraku di sini. Aku kira way out-nya seperti itu gitu. Monggo. Sebentar. Berarti clear Mas ya, sampean bukan Arimatea ya, karena saya takut nanti banyak orang salah paham terhadap Arimatea gitu. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan beliau sejak zaman Arimatea. Jadi beliau tidak mengatakan orang Arimatea gitu. Karena saya perlu mengklarifikasi ini, jangan sampai saudara-saudara kita nanti salah paham tentang Arimatea. Kalau ada yang tanya, Arimatea itu adalah advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Mungkin terlalu panjang. Singkatnya, menyampaikan Islam mencegah pemurtadan. Aku kira itu. Kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih terhadap Sohibul Bait. Matur nuwun, monggo. Mantap. Pak diskusi mau nanya dong Pak. Ya, siap Ustaz. Jenengan sejauh ini pernah baca kitab usul fikih tentang teori debat? Belum Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi begini, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki yang merupakan muhaddits ya. Muhaddits, beliau itu kan karyanya banyak sekali tuh. Nah, jadi tema-tema debat ini ada beberapa teman-teman ya.
Ada yang temanya itu diskusi, ada yang temanya saling hantam dalil, ada yang memang perlu untuk sangat keras sekali. Nah, itu kan temanya memang berbeda-beda, tergantung lawan. Makanya tak jarang saya dulu pemikirannya sama dengan jenengan. Saya itu pemikirannya sama, tapi setelah saya melihat orang-orang seperti Sofkatul Al-Hayat, Christian Prince, kemudian orang-orang yang ada di belakang mereka, sepertinya kalau mau mengikuti teori debat yang disampaikan oleh para ulama, itu kita pakai teori yang terakhir, namanya teori muqabadah. Ayat lawan kita hantamkan kepada mereka dengan sangat tegas. Nah, yang namanya ketegasan itu tergantung orangnya memang. Makanya Sayyidina Umar ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada dia bahwa dia sudah bertanya masalah agama Islam dan dia tetap tidak faham, setelah dijawab oleh Rasulullah tidak faham, setelah dijawab bukan tidak faham ya, ngeyel, istilahnya itu ngeyel, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ngeyel juga di debat, nyampe Sayyidina Umar, nggak lama Pak, hilang kepalanya. Nah, ini orang kafir ini ya. Kalau kita pakai cara itu, ada gak ulama satu aja yang menyalahkan Sayyidina Umar? Gak ada. Karena kata Rasulullah, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Ya, jadi justru datangnya jenengan ke sini dengan menyampaikan seperti itu, jenengan membuat asap fitnah nantinya. Bukankah di dalam kitab Fathul Mu'in, Madhab Syafi'i dikatakan, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada caranya, ada metodenya, ada kelas-kelasnya. Justru ketika jenengan bertanya seperti itu di sini, itu jenengan salah dua kali. Kalau memang jenengan ingin ngobrol dengan Bang Zuma di belakang, ngobrol langsung kepada beliau, pasti akan ada jawabannya dan saling menanggapi. Ketika jenengan sekarang sudah membawa asap, jangan salahkan teman-teman yang di bawah. Ketika teman-teman yang di bawah ini sudah mulai gerang, karena ini acaranya diskusi lintas agama, bukan kritikan sesama muslim. Seperti itu, Mas, diskusi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan saya pun tidak bisa, mungkin teman-teman ingat ya, waktu saya lawan Sofikatul sampai 4 jam itu ya, 2 jam dia bertanya ke saya, 2 jam saya bertanya kepada dia mengenai critical text Al-Quran. Hujatannya parah sekali. Dan saya menyesal saat itu tidak menggunakan metode Bang Zuma. Saya menyesal tidak menggunakan metode Bang Zuma yang harus tegas seharusnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan orang-orang ahlul kitab. Ini baru ahlul kitab loh, belum musyrik. Kecuali dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu minhum. Tapi kalau sudah mereka zalim menghujat, maka para ulama tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam As-Suyuti, semua para ulama tafsir mengatakan kalau sudah menghujat itu seharusnya standar para ulama itu diperangi, bukan di debat loh. Kalau tidak percaya coba lihat itu di surah Al-Ankabut, penafsiran ayat illal ladzina zalamu minhum. Ketika lawan diskusi kita itu sudah menghujat, maka semua jawaban para ulama serentak perangi dia. Nah, berhubung kita hidup di negara yang mana kafirnya itu musta'man ala yadi Roisil Jumhuriyah, yang diangkat aman oleh presiden dan orang-orang, maka kekuatan kita cuma diskusi. Seperti itu Pak, diskusi. Sekian. Oke, mungkin aku tambahin sedikit lagi ya. Jadi kita ingat beberapa bulan yang lalu ya, kayak orang-orang ini kan kadang-kadang suka sekali membanding-bandingkan. Kayak contoh waktu itu pernah ya, dibilang orang lebih suka dengan cara misalnya Kodondi yang lemah lembut gitu, dibandingkan dengan cara Bang Zuma. Waktu itu kita langsung panggil ya, kita langsung aja ngobrol Bang Zuma sama Kodondi. Ya memang caranya beda, sama seperti yang disampaikan tadi. Ya, kalau Bang Zuma itu ibaratnya Umar,
ya Sayyidina Umar, sedang nggak cara Kodondi ya cara Sayyidina Abu Bakar gitu. Jadi masing-masing punya cara masing-masing, dan kembali lagi yang penting niatnya bang, niatnya ini untuk apa. Jadi nggak ada yang bisa bilang oh saya yang paling Islam, yang lain nggak Islam. Apa dasarnya? Tadi sudah dibilang juga sama Ustaz Wafi, kalau memang bang diskusi ini tujuannya ingin menasehati, ya mungkin bisa lewat Japrian, DM ya. Ini kan Bang Zuma jelas dia punya akun, tinggal abang DM gitu. Tapi kalau abang ngomongnya di sini, orang akan melihat bahwa abang sedang mencoba menghakimi orang lain gitu. Ini yang membuat ya tentu saja orang bertanda tanya. Anda saat mengkritik Bang Zuma, apa yang sudah Anda lakukan gitu? Kan begitu. Pasti orang akan membandingkan karena Anda membawa perbandingan di sini. Seakan-akan yang benar tuh cara begini loh. Oke, cara begitu apa yang sudah dihasilkan? Orang akan tanya balik ke abang. Itu yang jadi masalah bang. Itulah kenapa seperti yang Gus Beti bilang gitu, ya setiap orang punya cara masing-masing, kita nggak bisa salahkan. Yang penting masih sesuai dengan koridor. Apakah di Islam itu diperbolehkan atau tidak? Kecuali tidak boleh ya melanggar hukum Islam, oke, baru bisa dibilang Bang Zuma salah. Sekarang ada nggak hukum yang dilanggar oleh Bang Zuma? Kalau nggak ada, kita susah juga ngomongin gitu ya. Jadi buat berdiskusi biar agak tahu gitu. Karena saya dulu ya, saya ambil contoh nih, dulu saya pernah dinasihati Bang Zuma gini, bahkan sempat adu mulut kita. Gara-gara dulu saya termasuk yang paling lembut sama Otet. Sampai Bang Zuma bilang, hati-hati deh. Saya bilang, enggak bang, mereka baik. Hati-hati, mereka serigala ya, saya ingat kali. Bang Zuma tuh sibuk menasihati, bilang, hati-hati deh, mereka tuh serigala yang sedang menyamar gini-gini. Saya bilang, enggak lah, ini Kristennya baik kok gini kan. Ya, kita sempat cekcok ya, adu mulut gitu. Dan terakhir, benaran bang, apa kejadiannya? Ya, mereka nih ibaratnya memang serigala yang nunggu kesempatan. Ujung-ujungnya kita juga akan ditikam. Jadi memang harus pintar-pintar sih. Apalagi dalam rangka diskusi ini yang kita hadapi ini bukan orang Kristen yang normal ya, tapi memang penghujat. Yang belum penghujat pun bentar lagi jadi penghujat. Terbukti ya, yang dulunya sopan, lama-lama jadi penghujat juga. Gitu. Bang Jul, ingat nggak waktu di Zoom ya kita mengundang Kiai Haji Idrus Romli? Beliau mendukung loh. Beliau bukan tidak nonton, ditonton kita ini Kiai Haji Idrus Romli sampai ke dalam beliau ya, bagaimana pandangan kalau memang ada salah mohon masukan loh. Beliau bahkan ngirim pesan langsung itu loh kepada Bang Zuma itu, teruskan perjuangan. Itu ada itu videonya itu, kalau teman-teman ingat sudah pernah saya kirim loh di grup itu. Teruskan perjuangan itu Kiai Haji Idrus Romli, rajanya dalil itu yang disebut dengan singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kapan hari beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Buya Yahya, ada saksinya Unirifa itu, bertemu dengan Buya Yahya, pengen minta masukan apa ada yang salah dari diskusi begini. Beliau mendukung. Kemudian Ustadz Idrus Romli juga menyalamkan kepada Ustadz Abdul Somad, juga mendukung, sampai kita undang juga Ustadz Idrus Romli untuk menyampaikan dalil. Nah, jadi kita ini juga dipantau gitu loh. Di belakang ini ada yang mantau kita. Makanya ketika kita ada yang salah, itu ada yang nasihati kita di belakang. Kalau ada yang salah itu ada. Dan kita tidak diam, kita merapat kepada para ulama seperti Buya Yahya, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Abdul Somad. Itu kita biar ada masukan nasihatnya. Dan ilmu-ilmu beliau kita serap. Data-data beliau kita minta untuk membantah orang-orang penghujat. Jadi justru kalau disampaikan di sini itu salah dua kali, amar ma'rufnya salah, nahi mungkarnya juga salah ini. Akhirnya kan merembet kemana-mana sehingga menyebabkan teman-teman yang di bawah itu suudzon. Giliran teman-teman di bawah nanti suudzon, mereka disalahkan. Ya mereka gak salah lah, karena dari tadi isinya diskusi lintas agama. Kok ada Islam yang seolah menyudutkan, kan seperti itu. Kira-kira, dan perlu digarisbawahi teman-teman ya, dakwah Nabi itu kata para ulama dibagi menjadi 3. Dakwah Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 3. Kita jangan terkecoh Nabi Muhammad itu lembut, lemah. Itu kadang kita terkecoh dengan itu. Loh, Nabi Muhammad tidak pernah menghina begini begitu. Loh, kita kalau mau belajar sejarah, dakwah Nabi itu dibagi menjadi 3. 1, ketika beliau di Mekah. Ketika beliau di Mekah, beliau minoritas. Jangankan mau melawan ya, menyampaikan ayat terang-terangan aja beliau itu masih belum berani, masih sedikit demi sedikit. Makanya ketika beliau dihina, dilempari batu dan lain sebagainya, beliau diam dan para sahabat diam. Bukan berarti para sahabat tidak mau membalas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dakwah di Madinah sebelum turunnya surah At-Taubah.
Nah, ada sempat 4 bulan 10 hari Nabi Muhammad itu ada di Madinah sebelum turun surah At-Taubah. Di sana ada istilahnya piagam Madinah, kesepakatan antara umat beragama untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menghakimi, dan tidak saling bercekcok dalam masalah apapun, saling menghormati. Ada juga setelah 4 bulan 10 hari itu, karena yang mengingkari perjanjian piagam Madinah itu adalah orang Yahudi, mereka membuat pergerakan dan mau merusak pertahanan Islam dari pinggir. Nah, lalu turunlah surah At-Taubah. Setelah turun surah At-Taubah apa? Jahidul kuffar wal munafikin. Langsung kan, semuanya itu perangi itu orang-orang yang mengingkari perjanjian itu langsung. Dan saat itu kan mulai lebar. Tanah Pales ya, tanah Kanaan itu yang dulunya dikuasai oleh Bizantium, Romawi Timur. Lalu pada zaman Sayyidina Umar bagaimana? Dibantai jangan macam-macam. Kenapa? Itu apa namanya itu ya? Pelebaran agama Islam itu dengan damai, dengan bagus. Kalau kamu mau aman masuk Islam, nggak mau aman ya sudah, kita perang. Kenapa seperti itu? Karena dulu kalau tidak dilaksanakan dengan perang, itu akan dikuasai yang lain. Romawi itu dan orang-orang Kristen itu banyak menguasai daerah-daerah dengan cara perang. Kalau tidak diimbangi, maka ya kita akan dijajah juga nantinya. Kira-kira seperti itu. Jadi cocoknya di mana sekarang lah? Setelah turunnya surah At-Taubah itu, kalau ada orang-orang menghujat, langsung dihukum. Jadi gak ada ceritanya orang menghujat dulu itu dibalas dengan berdiskusi, tidak ada. Coba cari dalam fakta sejarah ya, ada orang menghujat di depan Nabi setelah turunnya surah Taubah ya. Ada orang menghujat, orang kafir menghujat agama Nabi, lalu sama orang Islam dibalas dengan diskusi, ada enggak? Pengen tahu saya. Diperangi guys, dulu itu. Kenapa? Karena hukum seperti itu dulu. Lah orang Nasrani juga begitu. Makanya orang-orang Nasrani yang diskusinya lembut dengan Nabi, kayak Nasrani Najron, yang datang kepada Nabi, utusannya itu mengatakan, Muhammad, menurut kamu Isa putra Maryam itu seperti apa? Nabi Muhammad mengatakan, woi dia Rasulullah, dia itu hamba Allah. Lalu Nasrani Najron ini mengatakan, lu kamu ini menghujat Tuhan kita ini bukan hamba Allah. Lalu turunlah ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Kalau diskusinya enak, Nabi Muhammad enak. Yas'alunaka 'anir ruh, orang Yahudi itu bertanya ruh tentang kamu, kepada kamu Muhammad. Diskusinya enak, dijawab oleh Allah. Tapi setelah turunnya surah At-Taubah, kalau ada orang yang menghujat, kira-kira bagaimana? Dan kita kembalikan kepada Bible juga, orang-orang yang menghujat oleh Bible digimanain. Nah, itu dijawab sendirilah nanti ya, kalau sering baca Bible dan Al-Quran. Sekian. Ya, ke Bang Juma lagi ya. Ada tanggapan Bang Juma? Bang Juma. Sedikit Ustaz, itu sampai kalau nggak salah ada mana saya simpan daman itu sampai apa tuh Nabi membantu membangun rumah ibadah Nasrani Najran, benar Ustaz? Iya, tapi itu riwayatnya dhaif. Udah cukup lah, jangan ke situ dulu Mas Daman. Yaks, ada kores yaks. Kalau saya satu kalimat, kami tidak akan pernah menerima nasihat dari orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu kalau dari saya. Lanjut yang lain. Apa ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bang Juma dulu, Res. Bang Juma, dulu dia tambah. Gurunda dulu. Iya, kemarin lupa Saya aku mainnya. Ini Gurunda hilang. Ada. Mana aja? Silakan Gurunda. Iya, saya nggak monitor tadi Bang Andi. Saya ini ada kegiatan dikit. Lanjut aja dulu. Intinya gini loh Bang Juma. Iya. Apakah Anda percaya diri yang Anda lakukan selama ini? Apa korelasinya dan apa manfaatnya dan apa hasilnya selama ini gitu loh. Silakan. Ya, mungkin karena gini loh ya, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin karena saya besar di daerah, boleh dikatakan sebagai daerah konflik ya. Daerah yang terjadi persinggungan sara, pertumpahan darah, pembunuhan, pembakaran, dan seterusnya. Sehingga karakter saya di dalam menyampaikan sebuah narasi itu berbeda dengan saudara-saudara kita, semisal saudara kita ini diskusi beradab gitu ya.
Mungkin beliau selama ini hanya melihat dari sisi yang lain, ya, bahwa Islam itu harus disampaikan dengan cara-cara hikmah, dengan cara yang baik dan seterusnya. Itu tidak salah. Tetapi keliru kemudian ketika semua kita harus menyampaikan Islam dengan cara, dengan metode, dengan retorika yang sama pula. Itu keliru. Seperti saya misalnya, yang lahir dan besar di tempat atau di area atau di lokasi atau perkampungan yang acap kali terjadi persinggungan, ya, antar agama. Terakhir terjadi di kisaran tahun 2000, pas bersamaan dengan Natal, di tempat saya itu, ya, di tempat saya sebut aja kasus Dandang kemarin di Kabupaten Luwu, terjadi pembakaran satu kampung antar Islam dan Kristen. Itu adalah sesuatu yang sangat kemudian memberikan input, entah itu positif, entah itu negatif terhadap kejiwaan saya. Orang-orang yang kemudian melakukan pembunuhan di depan mata saya, pembakaran masjid, pembakaran rumah ibadah umat Islam di mata saya, itu akan berdampak sangat-sangat luar biasa kepada kepribadian saya. Berbeda dengan orang yang kemudian selama ini hidup di kota yang adem-adem saja. Itu berbeda. Tapi saya jadi penonton pada saat kemudian masjid dibakar, gereja dibakar, orang Islam dibunuh, orang Kristen dibunuh. Saya ada di situ. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Hal ini harus dihentikan. Kenapa itu terjadi di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi? Karena ketidakadaannya kemudian suplai pengetahuan tentang Kristen. Tidak ada pengetahuan kepada Kristen tentang Islam. Sedikit aja masalah menciut di permukaan jadi sara. Hanya ketersinggungan kemudian orang ke masjid, ketersinggungan orang berjalan ke gereja. Orang tidak paham tentang dua agama ini kemudian yang memicu pertengkaran itu. Jadi orang yang tidak paham ada masalah apa, kemudian menjadi korban. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi saya yang dibesarkan kemudian melihat keadaan, hidup dalam keadaan yang seperti itu, ya berbeda dengan orang yang hidup adem-adem saja. Nah, apa yang membuat ribut misalnya? Apa kasus apa yang membuat ribut? Apakah karena masalah mereka menghujat Rasulullah? Tidak. Apakah karena mereka kemudian menghujat Allah? Tidak juga. Lalu apa kemudian? Hanya masalah sepele. Hanya masalah sepele. Ternyata masalah sepele ini bisa dipecahkan kemudian di ranah diskusi. Yang semestinya setelah orang-orang mendengarkan hal ini yang tadinya tabu menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tidak perlu lagi ada terjadi pembunuhan, tidak perlu lagi ada pembakaran, tidak perlu ada lagi peperangan, tidak perlu ada pertentangan sara di negara yang kita cinta ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Kristen tidak paham Islam secara umum. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang Islam tidak paham tentang Kristen secara umum. Tapi setelah kita menjelaskan Kristen itu seperti ini, Islam itu seperti ini, maka semua ketika bertemu ngopi bersama, apa yang terjadi? Orang-orang yang berdiskusi agama pun mereka janjian di warkop, duduk bersama, mereka kemudian menjelaskan agamanya, kita menjelaskan agama kita. Dan itu sudah saya praktekkan. Saya bertemu dengan lulusan teologi S2, bertemu dengan pendeta, bertemu dengan pastor, bertemu dengan tokoh-tokoh agama mereka. Tidak ada masalah, kita minum bersama. Tapi sebelum itu terjadi, Islam Kristen sedikit aja gesekan, itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ketika muncul apologet semisal saya, Bang Suma, mengatakan berdiskusi, kemudian ketika mereka mengatakan hal yang tidak dominan terhadap agama mereka dan tidak kemudian berpola kepada ajaran agama Islam, mereka bernarasi bebas. Saya rem narasi mereka dengan mengatakan, berhenti, kepalamu gepeng. Kamu salah, kepalamu bocor, nenekmu kiper. Tidak seperti itu. Ini metode bukan menanamkan kebencian. Tetapi ini adalah hal yang biasa bagi orang yang memiliki pikiran dan jiwa besar. Sama nih, sederhana nih, saya sampaikan kepada saudara. Seorang presiden dan seorang, mohon maaf, tukang bangunan, ketika dibisikin oleh Bang Suma, kepada orang presiden ini saya bisikin, Bang, Pak Presiden, iya Bang Suma, kenapa? Besok hari saya akan menjadi presiden. Kalimat yang sama saya sampaikan kepada orang yang tidak
Ya anggaplah di situ ada buruh, saya katakan kepada mereka, besok hari saya akan menjadi presiden. Respon mereka berbeda, Pak. Presiden itu akan mengatakan, insya Allah kamu akan menjadi presiden. Kalau yang tadi, yang satunya dia akan mengatakan, ah mustahil. Kenapa demikian? Karena mereka kurang memahami. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mengerti. Tapi ketika kita menjelaskan, ya banyak orang yang mengerti. Hari ini saya berdiskusi dengan Bom-Bom. Dia mengatakan kemudian saya dengan kata-kata yang tidak baik, saya pun membalasnya dengan mengatakan kepalamu gepeng, kau nggak perli, kucluk, kamu nggak paham dan seterusnya. Ini berdampak kepada yang mendengarkan. 10 orang kemudian marah kepada Bung Suma, tetapi dibalik daripada itu banyak orang yang mendapatkan hidayah. Terbukti di lapangan. Bahkan kita sendiri yang sering mensyahadatkan orang, daripada orang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hanya di dalam masjid. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini ayat dibacakan kepada umat Islam, ya bukan tidak berguna, tapi itu bukan tujuannya. Harusnya disampaikan kepada orang-orang kafir. Wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau ini disampaikan di masjid tidak cocok. Karena itu untuk orang kafir, harus disampaikan kepada orang kafir. Gak cocok semuanya di dalam santri, di dalam masjid semuanya santri, semuanya ustadz, semua orang paham Quran. Dibacakan surah Al-Kafirun. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Ada. Bermanfaat sebagai kaidah Islam. Tapi ini ayat harus disampaikan kepada orang kafir. Dengan cara apa? Silakan kita berdiskusi. Seperti itu. Jadi kalau ada orang kemudian sudah melihat keadaan di Indonesia, betapa banyak orang Kristen penghujat yang dipenjara, dan belum ada dari umat Islam, apologet Islam yang dipenjara, kemudian lantas kemudian hadir, caramu salah, metodemu keliru, harusnya kayak begini. Itu bagus, satu masukan yang positif. Tetapi tidak semuanya mutlak kita nilai itu benar. Kenapa? Karena musuh kita ini tidak semuanya sama seperti kita. Yang namanya musuh harus diperlakukan seperti musuh. Tidak bisa kemudian dianggap mereka itu teman. Musuhnya musuh. Al-Quran kan menjelaskan kepada kita, orang-orang kafir itu, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah dia sebagaimana musuh kau perlakukan. Karena setan tidak akan pernah senang dengan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya menilai, biarkanlah saya, Bang Suma ini, menggunakan pakaian saya sendiri. Yakin dan percaya, saya tidak akan pernah menggunakan pakaian orang. Dan saya juga tidak ingin orang lain meniru dan menggunakan pakaian saya. Biarkan saya, kalau saya dianggap salah, jadikan saya lilin untuk menerangi orang. Biar saya hancur. Tapi ingat, Anda tidak punya kapasitas menilai itu semua. Kalau untuk mengingatkan kemudian menasehati, oke, silakan. Tetapi Anda tidak punya kekuatan untuk menghalangi metode yang saya gunakan selama ini. Kalau menurut saudara salah, maafkan saya. Saya Bang Suma nggak bisa diwarnai oleh siapapun. Demikian. Didakwahi oleh tentara lapangan. Maibri, gimana rasanya didakwahi oleh tentara lapangan, orang-orang yang ada di lapangan itu sendiri? Boleh izin masuk? Ya, silakan Akhidaban. Ya, gini. Apa namanya itu? Jikalau ibaratnya ya, kalau kita melihat Nabi Muhammad sendiri ya, kalau kita bilang di mana dalil apologetika? Oke, boleh dibuka di Al-A'raf ayat 195. Apakah? Di situ yang pertama, tendensius daripada Nabi membawa istifham ingkari. Artinya apa? Pertanyaan di balik sebuah penyadaran. Apa yang dikatakan? Alahum arjulu yamshuna biha. Apa yang dikatakan mereka itu? Pertanyaan di balik penyadaran itu gini. Apakah kamu mengira dengan menyontek itu benar? Menunjukkan apa? Pertanyaan yang enggak butuh kepada jawaban. Ya. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah kamu mengira dengan kaki tersebut, berhala tersebut dia bisa berjalan ke arah engkau? Apakah kamu mengira dengan tangan tersebut berhala itu bisa menyentuh engkau? Menunjukkan apa? Itu dalil apologetika daripada Nabi Muhammad. Sekarang kita meninjau daripada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dengan cara lembutnya, Nabi Ibrahim datang kepada Namrud saat Namrud tidak ada, menghancurkan kepada berhala-berhala tersebut. Menunjukkan apa? Apakah saat ini Anda harus mengomentari Nabi Ibrahim yang sedang menghancurkan para berhala? Enggak, salah itu udah cukup ya. Yang paling penting, Bang diskusi biadab. Setelah disampaikan Ustadz Wafi, disampaikan Bang Zuma, disampaikan Bang Handi, disampaikan oleh Bang Ustadz Sugi, adakah rasa misalnya, oh Bang, mohon maaf ya, saya kurang paham.
Nah, adakah tendensius di balik saya ini salah gitu? Ada? Silakan Bang diskusi berada. Bentar dulu ya, Bang, diskusi dari tahun 2000 Anda, tapi udah diluruskan tadi Anda bukan Arimatea. Ya, kami udah sering kolaborasi Arimatea. Di Makassar sering, terakhir di Malang kami kolaborasi Afi dan Arimatea. Gus Betik sendiri turun tangan bersama Ustadz Wakil. Terus kemudian kami datang lagi, ya kami selalu berkolaborasi apapun itu. Saya ingin tanya ke Bang diskusi ini gitu loh. Dari tahun 2000 Bang gitu loh. Kira-kira satu aja Bang, aksi Abang gitu loh. Biar kita teredukasi semua. Siapa tahu bisa jadikan contoh gitu ya. Silakan Bang, dari tahun 2000 loh. Ya mana tahu Bang diskusinya udah berubah pikirannya, jangan ditanyain lagi lah. Nggak apa-apa, minta tahun 2000 apa, siapa tahu kita jadikan contoh yang baik kan gitu. Itu intinya, silakan Bang diskusi. Ya biar berlanjut berundah handi. Jadi kita tengok apakah sudah ada permintaan maaf atau tetap dengan... Kenapa Bang Daman yang jawab? Bang diskusi, ayo dong. Dari tahun 2000 Bang, siapa tahu dijadikan contoh buat kita semua. Ayo Bang. Keenakan dinasehatin tidur dia. Itu seolah-olah merusak Islam dari dalam. Itu yang saya nggak suka. Makanya saya pertanyakan, dengan caramu berapa orang yang kamu syahadatkan? Dengan caranya Bang Zuma udah berapa orang yang disyahadatkan? Kita melakukan perbandingan. Kalau memang betul tuduhanmu bahwa apa yang dilakukan Bang Zuma itu bisa merusak Islam, menghalangi orang mendapat hidayah, tapi faktanya bagaimana? Justru orang berbondong-bondong masuk Islam melalui dakwah yang kita lakukan. Coba tunjukkan dong, apa hasilmu? Apa hasilmu? Jangan cuma mengkritik tapi zong di belakang gitu loh. Ini bukan adu keberhasilan, bukan bertujuan ria, tapi untuk membuktikan gitu. Terus terang, saya tersinggung tadi dikatakan kita menjadi perusak Islam itu. Semua selesai. Akhi, Adinda, semua guru-guru saya boleh saya tambahkan sedikit ya? Boleh Bang. Boleh. Ya, beliau juga tidak menjauh lagi, sepertinya sudah ya. Baik, mumpung jaringan saya agak bersahabat. Bang Daman, tar dulu Bang Daman. Silakan. Iya. Jadi gini, Bung. Saya itu selalu berpijak kepada nas Quran. Tapi jangan kemudian yang dampak terlihat dari permukaan itu yang Anda nilai. Jangan. Saya katakan itu keliru ketika menilai sebuah keadaan dari satu aspek kacamata atau pandangan saja. Kenapa? Di sini saya tidak membawa pribadi saya. Yang saya bawa di sini adalah generasi Islam ke depannya. Anda sudah menyuapin generasi Islam ini dengan ilmu apa? Itu dulu. Kalau Anda tidak bisa kemudian menggiring mereka menuju kepada Islam secara kafah, maka minimal Anda bisa mampu kemudian menghalau gerakan-gerakan yang akan menggiring mereka jauh daripada Islam. Itu dulu poinnya. Ini medan perang, Bung. Ini medan perang. Kita bukan di pondok ini. Kita bukan di masjid. Ini medan perang. Kita perang logika ini sekarang. Anda mungkin menjadi penyimak, Anda mungkin menjadi penonton, atau mungkin Anda adalah BP. Dalam hal ini Anda menilai orang. Kami yang terjun di lapangan. Nas yang menjadi sandaran saya kemudian adalah perintah Allah kemudian. Kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apakah cuma Rasulullah yang kena untuk berlindung kepada Allah? Tuhan yang menciptakan manusia? Kan tidak. Kita semua umat Islam ini. Kita semua umat Islam ini. Lalu mereka yang tidak paham dengan Islam, siapa yang bakal menolong mereka? Yang ke masjid, oke, ada ulama, ada ustadz. Tapi mereka yang di luar masjid, yang hanya penikmat kemudian di sosmed, siapa yang akan menggiring mereka untuk takut kepada Allah, untuk berlindung kepada Allah? Jadi kita tidak bisa kemudian memandang hanya dari satu aspek saja. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Lalu Allah mengatakan apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, Bung. Dari kejahatan apa? Bisikan setan yang tersembunyi. Ini tidak tersembunyi lagi bisikan setannya. Bisikan setannya itu sudah digaungkan di mana-mana, dari gang ke gang, dari lorong ke lorong, kemudian mereka mengajak kemudian
bukan lagi bisikan, tapi ajakan dengan terang-terangan untuk menuju kepada penyembahan terhadap manusia. Siapa yang mau diam? Iman seperti apa yang ada dalam hati Anda ketika Anda melihat anak segerombolan anak sekolah, kemudian mereka pakai hijab pulang dari sekolah, kemudian mampir di emperan toko, mampir di depan ruko-ruko, mereka mengerumuni seorang wanita, dua orang wanita bersama dengan laki-laki, mereka ngumpul di sana seakan-akan mereka sedang menyaksikan presentasi produk. Ternyata produk yang dipresentasikan kepada mereka adalah menyuhankan Yesus. Anda diam, masih Anda selamat pagi, iya teman-teman, masih Anda mau pakai metode-metode kayak begitu? Tidur di laut, tidur di laut. Kalau Anda masih menggunakan narasi-narasi kayak begitu, Allah sudah mengatakan min syarri waswasil khannas. Jelas itu, dari bisikan setan yang tersembunyi. Bahayanya kemudian bisikan ini bukan hanya dari setan, tapi juga dari manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Manusianya yang mana nih? Manusianya yang membisikkan kepada generasi Islam agar mereka meninggalkan Islam itu yang mana? Yang mana? Orang Islam sendiri itu, orang Islam sendiri yang membisikkan mereka supaya meninggalkan Islam? Tidak, tapi mereka yang menggaungkan dirinya mereka dengan ajaran kasih. Mereka yang suka bagi-bagi Indomie, mereka yang suka melakukan pengobatan gratis, mereka itu. Lalu kemudian kita diam gitu, masih mau datang dengan selendang sutra ungu yang Anda pakai, dengan hak tinggi, dengan wig Anda, dengan lipstick Anda, lalu kemudian berjalan melenggak-lenggok menyampaikan kebenaran versi Anda. No. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, inna syaitana lakum adu fattakhizu adu. Maka kami kemudian para apologet Islam harus mengambil bagian. Kata Allah, sungguh setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ingat, minal jinnati wan nas. Musuh itu bukan hanya dari aspek jin, tapi juga dari aspek manusia. Siapa manusia yang dimaksud? Siapa manusia-manusia yang dimaksud sebagai setan? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwah. Siapa mereka ini? Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Anda harus paham itu. Anda harus paham. Jangan kemudian Anda memandang orang yang tersenyum di balik senyumannya itu tidak ada kebusukan. Tidak. Itu memasuki manusia. Itu dari manusia itu sendiri. Jadi kalau Anda membiarkan generasi kita kemudian hancur, dipengaruhi bukan lagi dengan bisikan tapi ajakan yang jelas nyata di depan kita, lantas kemudian saya hadir dengan ketegasan, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka itu kemudian tersinggung, lantas kemudian Anda pikirkan mereka, Anda tidak pikirkan generasi Islam, Anda keliru di situ. Anda lebih memikirkan perasaan mereka, Anda lebih memikirkan kemudian otak mereka, Anda lebih memikirkan kemudian keadaan mereka dibandingkan generasi Islam yang jauh dari Al-Quran. Kurang apa pesantren di Indonesia? Kurang banyak gitu? Kurang apa sekolah-sekolah Islam di negara ini? Kurang banyak apa lagi ulama-ulama di Indonesia ini? Kurang apa? Apa kekurangan umat Islam dalam hal ini pendidik? Proses belajar mengajar di Indonesia ini khususnya ajaran Islam. Kurang apa coba? Tapi apakah kemudian Anda melihat bagaimana generasi Islam itu untuk yang sekarang ini? Apa penyebabnya? Mereka lebih cenderung ke diskotik daripada ke masjid. Apa sebabnya? Mereka lebih cenderung kepada HP main game dari dengarkan ceramah-ceramah. Apa sebabnya? Karena kelalaian kita, Bung. Anda terlalu bermanis-manis kepada musuh Allah. Anda terlalu mingkem terhadap orang yang membenci kepada Islam, tanpa Anda harus tampil di tengah-tengah untuk mengatakan ini loh ya, ini loh Islam. Jadi jangan, kalau saudara saya tidak bisa mengambil bagian daripada misi apologet Islam, minimal Anda jangan menyurutkan, minimal Anda jangan menjadi duri dalam daging. Oke, kita salut Anda baik, Anda berakhlak, Anda beretika, attitude Anda luar biasa. Tetapi Islam tidak cukup dengan metode itu, Bung. Keadaan kita sekarang tidak cukup dengan cara-cara seperti itu. Islam khususnya di negara ini dibutuhkan orang-orang yang kemudian bertangan besi, berkaki besi, bermulut besi untuk menegakkan kemudian agar generasi kita tidak hancur. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi kalau hanya ada kata-kata kucluk, nenekmu kiper, kepalamu gepeng dan seterusnya, itu belum apa-apa dibandingkan hujatan mereka. Andai saja Anda bisa mengerti, kalau Anda orang Arimatea, saya ragu gitu loh.
Orang Arimatea tidak mengerti program-program mereka 25 tahun ke depan, 25 tahun setelahnya, 25 tahun setelahnya. Anda tidak mengerti kemudian visi misi mereka. Celaka. Anda dari Arimatea mana? Hah? Anda dari Arimatea mana? Anda tahu itu? Bagaimana kemudian pergerakan-pergerakan mereka yang masuk dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan? Anda nggak tahu, nggak ngerti. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan-jangan Anda bukan orang Arimatea. Saya ragu. Kalau ada orang Arimatea bertemu dengan saya sebagai apologet Islam, kemudian tidak mengerti program-program kristenisasi di negara ini, celaka. Anda harus banyak belajar lagi berarti. Ya, Anda harus belajar lagi berarti. Kalau seorang ulama, kalau seorang ustadz tidak mengerti itu, wajar. Tapi kalau seorang apologet yang bergerak di bidang dunia mu'alaf tidak paham tentang misi mereka, NKRI, Negara Kristen Republik Indonesia, Anda tidak tahu itu, berarti Anda harus belajar banyak. Anda harus belajar banyak. Anda harus baca literasi banyak. Anda DM saya, Anda follow saya, biar tak ajarin seperti apa gerakan-gerakan mereka di negara ini. Ya, saya Zulkifli Lababas mengepalai 3 yayasan mu'alaf. Saya bersama almarhum Ko Stephen, kemudian membentuk MCI, kemudian MMCI, kemudian pernah juga saya masuk di Tauhid, YPM Tauhid, kemudian sekarang saya di API, Apologet Islam Indonesia. Kenapa itu bisa berdiri? Karena ada gerakan-gerakan bayangan di bawah tanah yang Anda tidak tahu, saya tahu. Kalau Anda ingin tahu, DM saya, biar tak ajarin. Yang penting Anda tidak jatuh kepada posisi kemunafikan, al-munafikun. Demikian. Mereka yang menderita masalah tulang dan sendi jangka panjang dan sedang mencari rangkaian produk untuk membantu memperbaiki gejala nyeri tulang